Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat-sobat sekalian. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya yaitu Febiansyah. Saya seorang content creator yang sebelumnya dan sampai saat ini sih aktif di Instagram. Saya sering bagikan konten tentang keuangan, investasi, dan tips-tips pengembangan diri. Oleh karena itu, mulai hari ini saya pengen mulai nih sharing juga di YouTube. Semoga teman-teman bisa terus support saya ya. Terima kasih sebelumnya. Terus, sering banget nih aku dapat pertanyaan kayak gini. Mas Febian, kenapa sih dulu mulai sharing soal keuangan? Nah, yang pertama, karena background saya dulu kuliah di jurusan yang berbau keuangan dan saat ini juga bekerja di Kementerian Keuangan. Oleh karena itu saya ingin sharing sedikit ilmu saya tentang keuangan kepada teman-teman sekalian nih. Jadi kalau misalnya ada yang ingin bertanya, jangan sungkan-sungkan ya. Terus yang kedua yaitu ketika saya mulai membuat konten di Instagram, saya ketemu nih teman-teman yang satu visi, satu tujuan, yaitu sama-sama untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Karena apa? Karena menurut survei yang dilakukan oleh OJK, Indeks Literasi Keuangan Indonesia pada tahun 2019 itu baru mencapai 38,03% saja. Oleh karena itu, kami ingin bertekad nih, gimana caranya biar literasi keuangan di Indonesia bisa meningkat, sehingga makin banyak orang yang melek keuangan, semakin sedikit orang yang terkena investasi bodong, makin banyak juga orang yang bahagia karena tujuan keuangannya bisa tercapai. Mungkin perkenalannya cukup sampai segitu dulu ya. Kita lanjut ke materi yang pertama nih. Ini dia 10 alasan kenapa kamu harus mulai belajar mengelola keuangan. Karena kalau misal bukan kamu sendiri nih yang mulai sadar untuk mengelola keuanganmu, lantas siapa lagi? Yang pertama yaitu karena apapun pekerjaan kamu akan selalu berhubungan dengan uang. Karena tentu ya kita pasti akan mendapat penghasilan. Nah, penghasilan itu sendiri kan banyak macamnya. Ada yang berbentuk gaji, ada yang berbentuk komisi, ada yang berbentuk laba atau cuan, dan banyak bentuk lainnya. Nah, yang terpenting, apapun jenis pekerjaan kamu akan berhubungan dengan uang. Jika kamu tidak peduli soal uang, maka cepat atau lambat uang yang kamu terima itu akan habis karena ya kamu tidak mengelolanya dengan bijak. Sering banget nih aku dengar temanku yang kayak gini, padahal baru tanggal segini kok uang di rekening udah habis ya, kemana aja nih aku habisnya. Nah, itu salah satu tanda kalau misal kamu belum peduli dengan keuangan kamu. Ya hidup cuman asal mengalir aja. Nih padahal nih kalau misal kalian tidak peduli dengan keuangan kalian, bisa-bisa nih ketika ada kondisi mendadak atau darurat, kalian tidak ada dana di rekening yang bisa untuk mencukupi kebutuhan mendadak tadi. Terus yang kedua, ini ada yang dinamakan dengan hukum Parkinson atau Parkinson Law yang menyatakan bahwa seiring dengan bertambahnya penghasilan, maka seorang itu cenderung untuk meningkatkan pengeluarannya juga. Nah, kok bisa nih? Nah iya nih, kedoknya biasanya, masa aku udah kerja keras tapi nggak ada rewardnya. Nah ya, padahal nih kalau misal kebanyakan self reward yang ada, duit kita juga pasti akan habis. Oleh karena itu self reward itu penting tapi yang terkontrol. Jadi meskipun penghasilan kita meningkat, itu nggak harus kok gaya hidup kita juga tiba-tiba ikut meningkat. Banyak kok yang ya kenalanku di luaran sana yang meskipun penghasilannya terus meningkat, tapi gaya hidupnya masih sederhana banget kok. Terus alasan yang ketiga yaitu kenapa kita harus mengelola keuangan? Karena bertambahnya usia, teman-teman. Nah, tahu nggak sih kalau misal manusia itu ada siklusnya? Yang pertama, pasti ya kita akan diawali dengan masa bayi, terus balita, terus anak kecil, remaja, terus usia dewasa, sampai punya karir, sampai nanti usia tua. Nah, usia tua yaitu usia yang sudah tidak produktif, alias kita udah nggak punya tenaga lagi nih untuk
beraktivitas. Tapi kalau misal masih muda, kita punya tenaga dan punya lebih banyak waktu. Terus alasan keempat yaitu ada yang namanya needs, ada yang dinamakan wants. Yaitu ada kebutuhan, ada keinginan. Kita harus bisa membedakan mana yang merupakan kebutuhan, mana yang merupakan keinginan. Karena apa? Karena kalau misal kita tidak bisa membedakan antara kebutuhan sama keinginan, yang ada otak kita itu akan merasionalisasi keinginan-keinginan yang kita miliki untuk dijadikan sebagai sebuah kebutuhan. Contoh gampangnya yaitu ketika kita berjalan di mall misalkan. Sebenarnya nggak pengen beli baju ini, tapi karena ada tulisan diskon, terus ada tulisan hanya hari ini diskonnya, itu otak kita bakal merasionalisasikan bahwa baju di rumah tuh udah dikit ya, dan udah jelek-jelek dah. Terus mumpung ini lagi diskon, kenapa nggak beli? Kayak gitu contohnya. Padahal nggak butuh-butuh banget, tapi jadinya akhirnya malah jadi sebuah kebutuhan yang awalnya itu cuma keinginan. Oleh karena itu perlu banget yang namanya kita buat daftar kebutuhan sama daftar keinginan. Nah, sehingga kita bisa menentukan skala prioritas. Nah, terus alasan yang kelima yaitu karena kita punya yang namanya tujuan, teman-teman. Nah, tujuan itu adalah suatu kondisi yang ingin kita wujudkan dan sekarang ini kita belum bisa mewujudkan tujuan itu. Contohnya nih, saat ini aku belum punya rumah, tapi 5 tahun lagi aku pengen punya rumah. Jadi ya kita berpikir tuh gimana caranya biar bisa punya rumah. Entah mulai dari meningkatkan penghasilan, terus berinvestasi, atau mencari pekerjaan sampingan, itu juga bisa ya. Nah, oleh karena itu apabila teman-teman tidak punya tujuan, yang ada kita tiap bulan akan melakukan pengeluaran dengan tanpa berpikir panjang nih. Karena ngapain juga kita berinvestasi toh duitnya mending digunakan buat belanja. Tapi kalau misal punya tujuan nih, kita jadi semangat nih untuk belajar mengelola keuangan, kita belajar investasi, belajar berhemat agar ya tujuan yang kita miliki tadi bisa segera tercapai. Jadi kalau misal teman-teman nggak punya tujuan, itu sayang banget. Dan nggak mungkin manusia itu nggak punya tujuan. Jadi yang pertama mungkin teman-teman bisa tuh bikin list tujuan-tujuan apa aja yang pengen teman-teman wujudkan. Nah, mungkin cukup sekian aja loh. Kok katanya 10 tadi, ini cuma 5. Nah, nanti akan disambung di episode selanjutnya. Jangan lupa buat join komunitas Fingram di Telegram dan follow Fingram dan Instagram saya @febians25 dan jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat ya.